Abigail adalah seorang siswa teladan, bijaksana dan pintar di sekolahnya. Namun kehidupannya berubah ketika ia masuk ke dalam sekolah menengah atas Kristen Bina Kasih. Ia diperhadapkan dengan berbagai kejadian di kelasnya dan ikut berbagai macam organisasi, salah satunya adalah mengikuti sesi ibadah. Guru Kris mengajarkan bagaimana cara hidup berdemokrasi dan HAM, baik dalam sisi agama dan PKN, dari perspektif Pancasila. Beliau mengatakan bahwa Indonesia memiliki demokrasi Pancasila dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan memutuskan atau memilih struktur organisasi kelas, dimulai dari ketua hingga pembina kerohanian kelas. Bagaimana jika saya yang menjadi pembina kerohanian di kelas ini, namun saya tidak ingin mengikuti aturan ibadah yang ada? Apa maksud perkataanmu itu, Saul? Kamu ingin mempermainkan saya ya? Tidak, Cer. Hanya bercanda, jangan dibawa serius. Oke, baiklah. Kita akan mulai pelajarannya. Guru Kris mendengar apa perkataan Saul mengenai dirinya yang tidak ingin mengikuti peraturan ibadah menjadi sangat marah. Namun beliau lebih menyenangi jika Abigail sebagai pembina kerohanian di kelas. Dan akhirnya teman-temannya memilih Abigail menjadi pembina kerohanian di kelas. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, saya memutuskan Abigail sebagai pembina kerohanian di kelas ini. Setuju semuanya, murid-murid? Setuju, Cer. Oke. Guru Kris menjelaskan tentang bagaimana demokrasi menurut Alkitab dan demokrasi di Indonesia. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang arti demokrasi dan HAM, serta mengenai berbagai bentuk pelanggaran HAM yang merusak kehidupan manusia. Oke, next. Nah, demokrasi menurut Alkitab. Pengertian demokrasi, etimologinya, demokrasi itu adalah berasal dari bahasa Yunani atau demokratia. Dan demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi itu artinya adalah kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, anak-anak. Nah, kemudian demokrasi ini berarti kekuasaan tertinggi semuanya itu adalah dipegang oleh rakyat. Jadi semuanya itu berada di bawah kekuasaan rakyat. Next. Nah, ini Bapak Yunani Athena, Bapak Demokrasi Athena, Cleisthenes. Lanjut. Nah, Indonesia itu sama dengan demokrasi Pancasila, anak-anak. Nah, demokrasi Pancasila artinya demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, manfaat demokrasi anak-anak di sini, salah satunya itu kita itu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan kita pribadi, anak-anak. Serta kita lebih bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Serta anak-anak, kita juga bisa memutuskan dan menetapkan segala sesuatu itu berdasarkan musyawarah mufakat, agar semua peristiwa yang kita laksanakan itu dengan musyawarah mufakat lebih baik keputusannya dan adil. Oke, next. Oke, next lagi. Ini manfaatnya. Nah, demokrasi dalam Alkitab, anak-anak. Nah, di Perjanjian Lama nih, demokrasi di Perjanjian Lama itu ada peristiwa kejatuhan manusia dalam Kejadian 3. Saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, anak-anak. Kemudian kejahatan manusia itu merajalela di Kejadian 6, anak-anak. Jadi semakin banyak kejahatan yang merajalela di situ. Kemudian kalau di Perjanjian Baru contohnya apa nih salah satunya? Nih, perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri, anak-anak. Oke, lanjut. Nah, prinsip-prinsip demokrasi, anak-anak. Ini yang pertama itu adalah kesetaraan atau kedudukan yang sama, anak-anak. Dalam berdemokrasi itu kedudukan kita tuh setara. Kemudian memiliki kebebasan untuk memilih atau berpendapat. Nah, menurut Alkitab nih, teokrasi atau kepemimpinan Allah. Jadi semuanya itu Allah yang memimpin atau Allah yang sebagai pusat, yang dibangun atas kasih dan persamaan kedudukan, keadilan, kebebasan untuk menentukan pilihan atau menyampaikan pendapat kita, anak-anak. Dalam Alkitab juga diajarkan seperti itu.
tentunya berdemokrasi. Next. Nah, bagaimana dengan demokrasi di gereja anak-anak? Kemudian demokrasi di gereja itu, Yesus Kristus adalah kepala gereja dan orang percaya adalah anggota tubuhnya anak-anak. Kesimpulannya, demokrasi intinya adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi semuanya itu berpusat ke rakyat. Jadi rakyat yang memegang peranan penting kedudukannya. Serta demokrasi itu kalau di Alkitab dipegang oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang memegang peranan penting semuanya. Jadi Tuhan yang menjadi pemimpin di atas demokrasi tersebut. Oke, begitu anak-anak. Guru Ges melanjutkan pengajaran tentang HAM menurut iman Kristen serta HAM dan keadilan Allah. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kan kita sudah belajar tentang demokrasi menurut Alkitab dan demokrasi menurut Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari tentang HAM menurut iman Kristen dan HAM menurut keadilannya. Sekarang materi kita adalah pandangan iman Kristen terhadap HAM. Oke, next. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, di sini John Stott dalam bukunya tentang isu-isu global yang menentang kepemimpinan Kristiani dituliskan atau diberikan 3 hubungan unik terhadap manusia. Jadi manusia itu punya 3 hubungan unik, yaitu hubungan manusia dengan Allah, yaitu ketika Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian hubungan antar manusia dengan sesama. Jadi kita berrelasi sosial, berhubungan sosial. Jadi kan manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu tidak bisa kalau tidak bersama makhluk lainnya. Jadi harus sosialisasi, ada relasi sosial. Kemudian hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya, atau hewan-hewan bahkan tumbuhan. Itu seperti kita tuh mengelola makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah kan memberikan mandat untuk mengelola dan menjaga dan melestarikan bumi yang diberikan kepada manusia. Ya, next. Nah, ini anak-anak. Jadi dalam sebagai manusia kita itu punya 3 hak, yaitu hak hidup, hak sosial, dan hak ekonomi. Nah, hak hidup itu ketika kita itu hidup di dunia ini, kemudian mengelola segala macam ciptaan Allah. Kita bekerja, kita kemudian menikah, bersekolah, dan lain sebagainya. Kemudian hak sosial, kita berrelasi dengan manusia lainnya atau relasi sosial. Kemudian hak ekonomi, ketika kita mengelola apapun yang sudah diciptakan oleh Allah atau mengelola hasil ciptaan Allah. Oke, next. Nah, dalam ini Amsal pasal 14 ayat 31, kalau kita melanggar hak asasi manusia, di Alkitab juga ditulis, itu bakal ada hukumannya. Jadi merupakan penghinaan terhadap penciptaannya. Nah, ketaatan, kasih, dan keadilan makanya menjadi hal yang penting untuk itu. Dan itu merupakan dalam sejarah hubungan antar manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, ini di sini maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan kepada manusia kalau kita itu berbuat kejahatan, anak-anak, ya. Oke, next. Nah, kesimpulannya anak-anak, HAM adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi hak itu adalah sudah melekat sejak kecil, dari sejak kita bayi, bahkan sebelum lahir, hak itu sudah ada. Seperti hak apa? Hak untuk menikah, hak untuk hidup, hak untuk misalnya punya anak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk berpendidikan dan lain sebagainya, anak. Oke? Kemudian next. Nah, ini HAM dan etika Kristen. Next lagi. Nah, etika itu intinya adalah cara hidup kita sehari-hari, anak-anak. Jadi misalnya kita cara hidupnya bagaimana, tentang yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, etika kita. Nah, ini anak-anak, cara hidup sehari-hari tentang yang patut dan tidak patut kita lakukan menurut standar nilai-nilai Kristiani. Misalkan, patut gak sih kalau orang Kristen itu merokok? Gak patut kan, anak-anak? Patut gak sih kalau orang Kristen itu sebagai kita, misalnya remaja, anak-anak nih, menyontek? Nah, itu kan gak boleh kan, anak-anak? Nah, itu merupakan hal-hal yang tidak patut dilakukan menurut iman Kristiani. Oke, next. Nah, next lagi. Oke, contohnya nih anak-anak. Ini hal yang tidak patut dilakukan, di mana Irjen Verdi Sambo itu menembak Brigadir Yosua, anak-anak. Oke, begitu anak-anak. Dan apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Apa
Abigail, hak dan kewajiban itu artinya, hak dulu ya, Ibu jelaskan atau tidak jelaskan. Hak adalah peluang untuk mendapatkan atau melakukan yang diinginkan oleh seseorang. Jadi, hak itu sederhananya adalah untuk melakukan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Kewajiban itu adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang, wajib dilakukan. Jadi harus melakukan kewajiban, baru hak itu didapat. Begitu Abigail. Guru menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban harus seimbang, serta bagaimana dalam berdemokrasi. Bagaimana yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jadi apa yang ditanyakan Abigail itu seperti ini ibaratnya. Nih anak-anak nih, hak dan kewajiban. Jika kita terus menuntut hak, kewajibannya kita abaikan, nih anak-anak. Jika kita terus memberikan beban terus pada hak, terus menerus memberikan hak bebannya, maka si timbangan ini bakal jadi seimbang atau tidak? Tidak kan anak-anak? Makanya kalau kita terus menuntut hak, batu manakah yang harus ditambahkan anak-anak? Batu kewajiban atau batu hak? Ya dong? Batu kewajiban, Jar. Oke, betul dong. Bagus. Ya, Saul? Berarti sebagai siswa kita otomatis juga harus melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, Cel? Iya, benar sekali Saul. Guru Grace memberitahukan kepada siswa-siswinya jika minggu depan akan dilaksanakan ujian, agar siswa-siswinya dapat melaksanakan ujian dengan tertib dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak, jangan lupa ya, jangan lupa. Minggu depan kita akan ada ulangan. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Baik, Cel. Oke, bagus anak-anak. Hari Kamis adalah hari di mana sekolah itu melaksanakan ibadah, di mana anak-anak harus bergegas ke aula untuk mengikuti ibadah dan membawa Alkitab. Sesampainya di aula, ketika ibadah belum dimulai, Saul dan Daud, waktu jam istirahat, mereka merencanakan untuk kumpul di taman, ngobrol dan merencanakan sesuatu. Apa ya yang ingin dibicarakan oleh Saul dan Daud? Ud, Nah, entar istirahat kumpul di taman ya. siap, Bro. Selesai ibadah, jam istirahat telah tiba. Mereka melaksanakan aksi mereka dengan ngobrol dan merencanakan sesuatu, yaitu ketika nanti hasil ujian dibagikan, mereka akan berkata kepada teacher Grace untuk mengurangi nilai Abigail. Ud, gimana kalau ujian teacher Grace kita suruh teacher Grace untuk mengurangi nilai Abigail? Wah, ide bagus tuh. Setuju. Baiklah kalau setuju. Sesampainya di rumah, Abigail langsung masuk ke kamarnya untuk mempersiapkan ujian dari teacher Grace. Ia tidak mengetahui apa rencana dari teman-teman di kelasnya. Aku ingin belajar dan kaget supaya nilaiku ujianku bagus. Karena rumah mereka saling berdekatan, maka mereka berangkat sekolah selalu berjalan kaki. Esok harinya, ketika masih di depan rumah tanpa sengaja, Saul dan Daud berpapasan dengan Abigail dan menyapa dengan tidak baik. Ud, Nah, lihat tuh ada anak sok rajin. kita kerjain lagi yuk. Yoi, ayo. Mau kemana anak sorajin? Anak sok rajin, anak sok pandai. Kalian ini pagi-pagi udah iseng aja. Coba berhenti gangguin aku terus. Aduh, masa sih? Aduh, anak sorajin, anak so pandai. Mau lewat, guys? Oh, salah aku mau lewat. Nggak boleh. Sesampainya di kelas, Guru Grace datang untuk memberikan informasi dan melaksanakan ujian tentang HAM dan demokrasinya. Anak-anak, jangan lupa ya, ini perhatian untuk kalian semua. Minggu depan kita akan ada pemilihan OSIS. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik ya untuk memilih calon siapakah yang paling tepat menurut kalian. Baik, Cer. Baik, Jar. Oke, bagus. Sekarang kita mulai ujiannya. Ini untuk Saul, ini untuk Abigail, ini untuk Daud. Oke, kerjakan dengan jujur dan jangan nyontek ya. Anak-anak mengerjakan ujian tersebut dengan tenang dan jujur. Namun ketika selesai, mereka segera mengumpulkan ujiannya. Guru Grace langsung mengoreksi dan memberikan kepada masing-masing anak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih
kasih. Oke. Jar, masa dia bisa dapat 100 sih? Bukannya jawaban dia mengenai demokrasi salah ya? Ya Cer, kan jawabannya salah. Kalian ini apaan sih? Tidak apa Saul dan Daud, kalian tidak boleh seperti itu ya. Karena teacher itu sudah mempertimbangkan nilai baik buruknya setiap siswa, baik juga Abigail. Dan menurut teacher, semua jawaban Abigail ini sudah benar kok. Dan dia layak mendapatkan nilai 100. Dan Abigail ini adalah murid yang rajin. Teacher tahu dia tidak mungkin mencontek. Jadi, kalian masih ingat juga nggak waktu materi kita pelajari kemarin bahwa berdemokrasi itu harus hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi kalian tidak boleh seperti itu ya, merebut hak Abigail untuk mendapatkan nilai 100. Oke? Baik, Jar. Oke. Ayo minta maaf dengan Abigail. Maaf ya, Il. Maaf juga ya Il. Nah, bagus anak-anak. Ya, tidak apa-apa, aku maafin kok. Di rumah, Abigail masuk ke kamarnya dan mencoba berdamai dengan dirinya. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita belajar dalam berdemokrasi harus dengan baik dan hak serta kewajiban harus seimbang.